Adakah dalam akidah mendukung Hamas itu wajib? Hah? Ada nggak? Tapi ketika sesuatu disampaikan di media dan sudah dilihat oleh banyak orang, bahkan jutaan orang, maka perlu diklarifikasi juga di media, karena biar orang paham. Mana hati Anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Maka ada pandangan Ahlus Sunnah mengenai kejadian sekarang Palestina itu sudah beres sebenarnya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ini perlu dipahami. Sekali lagi, kecuali jika penyampaian itu atau sesuatu hal tersebut tidak disampaikan di publik. Gak usah jauh-jauh ke Palestina. Ada orang bantu masjid dibelokkan sama orang juga ada kok. Apakah gara-gara begitu langsung jangan bantu masjid? Wah, ini adalah ustadz ngaco ini. Bahaya banget ustadz ini. Assalamualaikum Sobat Islam. Inilah komentar Buya Yahya soal kisruh yang panas di media terkait Palestina dan siapa sebenarnya pendukung kemerdekaan negara yang masih terjajah tersebut, hingga sindiran pedas soal donasi bantuan untuk warga Palestina. Sindiran Buya Yahya berlaku bagi siapa saja yang coba menggembosi donasi untuk Palestina yang diungkap beliau secara padat, jelas, dan berisi, seolah mematahkan umat Islam yang harus yakin bahwa Palestina wajib untuk dibantu, sebab tidak sempurna seorang muslim bila tidak membantu saudaranya seperti hal mencintai dirinya sendiri, ungkap Buya Yahya. Kami yakin Anda lebih cerdas daripada sebagian ustadz yang aneh-aneh. Contoh, tetangga Anda itu lagi kebakaran. Ada kebakaran, betul kebakaran, perlu dibantu. Anda tahu itu preman suka malak orang, suka minta orang, suka nyopet. Tak taunya preman itu mau membantu memadamkan kebakaran. Apakah Anda bahas ribut? Ntar preman nggak boleh ngomong gitu. Tapi ini kebakaran ini, jangan Anda menghalangi orang membantu. Terserah copet mau siapa membantu, orang Jerman, Amerika, dan sebagainya. Anda memikirkan ini akan kebakar, ini rumah Palestina ini diinjak-injak sekarang. Mestinya Anda mau pokoknya bagaimana kita nolong orang Palestina, terserah yang nolong siapa. Jangan malah Anda menggembosi, Anda menghentikan orang membantu Palestina. Mana hati Anda? Mana nurani Anda? Sekarang kita mendesak untuk menolong Palestina. Jangan malah meragukan orang untuk bisa menolong. Kemudian yang kedua, di saat mendengar berita Palestina, hei orang Palestina, ketahuilah hei hamba Allah, Palestina, orang Palestina aman. Meninggal mati syahid mereka. Akan tapi yang mengerikan adalah ada kemunafikan di hati kita. Mana hati Anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu, pernahkah Anda sedih di saat mendengar Palestina? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan hanya pengen viral saja membantu Palestina. Anda sedih atau belum? Lalu Anda bawa dalam kunut nazilah sholat Anda atau belum? Anda bawa dalam panjatan doa di tengah malam untuk Palestina atau belum? Maka yang paling mudah untuk bantu orang Palestina adalah yang pertama adalah dengan panjatan doa. Yang kedua adalah Anda potong dari rezeki Anda. Donasikan, berikan bantuan kepada Palestina. Jangan Anda bertanya nanti nyampe atau tidak nyampe, bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengeluarkan kecuekanmu di dalam hatimu, bukan urusan itu. Anda paham mana ini? Dan kami harus serius masalah ini, karena bermasalah kemunafikan nanti di hati kita. Yang penting keluarkan dulu kecuekan. Terserah uang nyampe gak nyampe, ini babnya lain. Dan ternyata nyampe. Kita waktu membantu dahulu sampai di sana di kamera diberitakan ini adalah ambulan waktu Al-Bahjah di sana ada. Dan nyampe ke waktu dulu. Dan sekarang pun juga memang ada kadang terhenti, dibuka masuk, terhenti, buka masuk. Kalau ternyata ada yang nyabotase, dibelokkan kemana dan sebagainya, ini babnya beda. Gak usah jauh-jauh ke Palestina. Ada orang bantu masjid dibelokkan sama orang juga ada kok. Apakah gara-gara begitu langsung jangan bantu masjid? Wah, ini adalah ustadz ngaco ini. Bahaya banget ustadz ini. Misalnya kalau ustadz kan tidak ada ustadz begitu, masa ustadz? Tidak mungkin lah. Ya, cuman katanya Buya ada ustadz, tidak mungkin ya ustadz begitu. Tidak mungkin. Hati nuraninya gak akan berkata begitu. Mustahil. Tidak sempurna iman kalian kalau belum peduli dengan saudaranya. Baik, tidak iman seseorang kecuali dia mencintai untuk orang lain seperti untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak rela mereka dibantai, kita harus tidak rela. Paling tidak bertambah dengan panjatan doa. Paling tidak kami hindu kunut nazilah setiap sholat. Kemudian tengah malam sering kita doakan. Yang kedua adalah keluarkan dari koce Anda. Selanjutnya terkait boikot produk yang mendukung Israel, beliau mengungkap bahwa tim Al-Bahjah dan seluruh santri yang tergabung dengan Buya Yahya yang menyampaikan bahwa hal ini sudah dilakukan sejak dulu sebelum adanya fatwa MUI, dan ini baiknya menjadi fatwa hati, dan ini sudah diserukan Buya Yahya sejak dulu sebelum Palestina berkonflik dengan Israel.
Apakah Anda tega, ya hamba Allah, membeli sesuatu untuk ternyata hasilnya adalah untuk di sana? Mana? Bisa jadi itu bom yang meledak kemarin itu gara-gara Anda belanja itu berapa ratus ribu tuh, berapa juta itu. Mana fitrah? Mana nurani Anda? Mana nurani Anda? Kemudian di saat bicara tentang pemboikotan ini, pelarangan ini ada makna yang besar. Pertama lagi-lagi gini loh ya, kalau memang Anda pelit tidak bisa bantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan bantu orang Israel, hei hamba Allah. Ini tingkat pelit sudah, tingkat pelit paling tidak. Kalau bisa Anda bantu Palestina dan tidak bantu Israel. Kemudian lebih dari itu, kita ingin mengangkat produk saudara kita, mau tidak mau. Urusan air Anda pasti akan minum, ya enggak? Di saat produk mereka tidak kita beli, orang pasti haus minum produk saudara kita. Yang berjaya siapa, hei hamba Allah? Lagi-lagi, kalau Anda tidak bisa bersedekah kepada tetangga di kiri kanan kita, paling tidak Anda beli produknya untuk menjadikan mereka kaya. Itu juga dakwah. Sekarang cari produk saudara kita dan masukkan setelah ini. Kelas keluarkan produk-produk mereka, ada masukkan produk saudara kita. Kira-kira orang datang ke tempat Anda belanja tidak? Tetap belanja, Bu. Tapi ada tidak produk saudara kita? Lah, kesalahannya anak di sini. Kesalahannya adalah kita ini tidak tahu kalau saudara kita punya produk. Loh, kenapa kalau kita tidak tahu saudara kita punya produk? Karena kita jarang membeli, kita lebih senang dengan produk Israel. Ini permasalahan baru. Jadi saudara kita semakin nyungsep, semakin melarat, punya perusahaan runtuh gara-gara kita tidak peduli dengan mereka. Maka dengan gerakan semacam ini kesempatan untuk bangkit anak-anak kita, saudara kita. Jadi banyak faedahnya di balik pemboikotan ini kalau Anda paham. Inilah saat yang tepat untuk menjalankan dan memajukan produk-produk sendiri dan mendukung kemajuan sendiri, bukan memajukan produk yang justru memusuhi umat Islam, tegas Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya yang ditujukan secara umum, namun banyak netizen mengaitkan dalam banyak komentarnya dengan seorang Buya Araji Hasyim yang akhir-akhir ini panas. Soal ungkapan beliau terkait siapa itu Hamas dan apa akidahnya, serta bantuan untuk Palestina yang menuai kisruh dan kritikan keras untuk Buya Araji terkait pernyataannya tersebut. Banyak orang yang mengatakan tabayun dong, jangan komentar di media sosial. Tabayun, mereka meminta kita tabayun kepada orang yang dimana hal tersebut disampaikan di media, di publik. Lalu kita menegurnya harus secara langsung tanpa perlu di media. Lalu bagaimana nasib jutaan umat yang sudah mendengarkan hal tersebut? Nah, ini adalah sesuatu pernyataan picik, licik, dan sangat-sangat tidak berdasar melalui landasan dalil yang kuat. Nah, kan lucu saudara. Orang katakanlah menyampaikan sesuatu, sebuah fitnah yang luar biasa, disampaikannya di publik, disampaikannya di media sosial. Lalu banyak orang yang berkomentar, jangan ditanggapi di media sosial lagi, jangan ditanggapi di publik lagi, tapi katanya harus tabayun, datangi langsung orangnya. Nah, ini adalah sesuatu pernyataan yang sangat-sangat salah kaprah. Lalu bagaimana nasib jutaan orang yang mendengarkan pernyataan dia? Karena tidak menutup kemungkinan tidak sedikit orang yang akan terpengaruh dengan apa yang ia sampaikan. Ini harus dipahami. Kecuali penyampaiannya juga tidak disebarkan di media sosial, penyampaian juga tidak disebarkan di publik. Seperti itu saudara. Bahwa ini adalah sesuatu yang wajar bila sebuah ungkapan di media sosial yang sudah dikonsumsi banyak orang ditanggapi pula di media sosial. Bukan harus tabayun meluruskan seperti hal yang disampaikan Raden Sair Langit. Dan inilah bukti bahwa sesama muslim harus saling mengingatkan satu sama lain untuk kebaikan. Adakah dalam akidah mendukung Hamas itu wajib? Nah, ada nggak? Tapi ketika sesuatu disampaikan di media dan sudah dilihat oleh banyak orang, bahkan jutaan orang, maka perlu diklarifikasi juga di media, karena biar orang paham. Mana hati Anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Maka ada pandangan Ahlus Sunnah mengenai kejadian sekarang Palestina itu sudah beres sebenarnya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ini perlu dipahami. Sekali lagi, kecuali jika penyampaian itu atau sesuatu hal tersebut tidak disampaikan di publik. Gak usah jauh-jauh ke Palestina. Ada orang bantu masjid dibelokkan sama orang juga ada kok. Apakah gara-gara begitu langsung jangan bantu masjid? Wah, ini adalah ustadz ngaco ini. Bahaya banget ustadz ini. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya.
dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.